Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi kiram. Sayyidina lahumul Fatihah. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita bacakan Fatihah saudara-saudara kita yang sedang sakit di mana saja berada. Mudah-mudahan berkat Fatihah Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kepulihan, serta diberikan semangat untuk belajar, diberikan semangat untuk menuntut ilmu, serta diberikan selamat oleh Allah untuk beribadah. Amin ya rabbal alamin. على هذه النية على كل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bi ulumihi bid-darain amin. Yang saya hormati Al-Mukarram guru kita Bapak Ahmad Muhammad Aus, tidak ketinggalan Bapak Ustadz Mukhlis Nur, juga yang saya hormati Ketua Risnur Saudara Fikri, Saudara Ilham, tidak ketinggalan juga para santri, santriwan dan santriwati remaja Risnur yang mudah-mudahan selalu diberikan semangat untuk ta'lim, untuk ta'allum dan untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sama dan yang paling utama kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, serta nikmat panjang umur. Tidak terasa, alhamdulillah kita sudah lalui salat Idul Adha, kita sudah lalui pemotongan hewan kurban, sudah dilalui, pembagiannya juga sudah dilalui, dan kita sudah memasuki malam yang ke-15 di bulan Dzulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, kita sama-sama panjatkan serta sholawat serta salam juga kita sampaikan, semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad serta keluarga sama sahabatnya, mudah-mudahan pula sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi syafaqati wan nasihat. Bermula ini pasal itu untuk menerangkan kasih sayang dan nasihat. Jadi pasal ini menerangkan kasih sayang seorang guru dan nasihat seorang guru. Kasih sayang seorang yang alim kepada santrinya, kasih sayang seorang teman yang besar kepada yang kecilnya. Yang bagi ayakuna sahibul ilmi musfiqan nasihan ghaira hasidin
fal hasadu yadurruhu wala yanfa'u. Senantiasa hendaklah apa ada sahibul ilmi, pemilik ilmu, berarti para ustadz, para kiai, para ajengan. Apa tuh? Muspikon, itu kasih sayang, nasihat, selalu nasihat. Jadi seorang ustadz itu harus punya rasa kasih sayang terhadap muridnya. Jangan benci, jangan sampai muridnya ditampar, jangan sampai muridnya ditendang, jangan sampai muridnya dijejek. Harus ada pusat rasa kasih sayang. Namun kalau zaman dulu ada seorang ustadz mukul santri, bukan berarti sayang, bukan berarti benci, biar hilang bodohnya. Nyabetnya bukan nyabet santrinya, nyabetnya bukan nyabet orangnya, tapi nyabet kebodohannya, nyabet setan yang ada di dalam jiwanya, disabet supaya keluar, supaya jangan nakal, supaya jangan bandel. Disabetnya yang bodohnya supaya keluar bodohnya. Zaman sekarang nggak boleh ustadznya pesantri kena am, betul. Kalau orang tuanya nggak ridho, lapor polisi kena. Kalau zaman saya kecil, itu yang namanya guru kalau nggak apal mana tangan langsung sabet, perut sampai merah tangan. Ya. Itu kita senang disabet sama kiai. Kenapa? Biar hilang bodohnya. Sekarang jangan. Zaman dulu jangan, zaman sekarang beda. Sekarang kita harus ada kasih sayang. Sekarang cukup kita nasihati dan kasih sayang, jangan disabet. Lagi ada yang sampai nendang, ada yang sampai jejek, gak boleh. Ya. Nasihat itu nasihat, ghairu hasidin, jangan hasud. Jangan benci, jangan hasud, dengki, iri, dengki, takabur, gak boleh. Benci sama santri gak boleh. Yang atasan jangan benci kepada bawahan, gak boleh tuh. Kita sebagai murid harus mencintai yang lebih kecil daripada kita. Yang kecil harus menghormati yang lebih tua. Gitu. Fal hasadu, maka berbola hasad ya duruhu, maka akan memberi mudarat ya hasadhu akan orang. Jadi kalau ada hasud pasti mudarat. Orang kalau hasad, al hasad la yaksud. Orang yang hasad dengki nggak bakalan tercapai cita-citanya. Kita dengki sama teman, hasud sama teman, nggak bakal tercapai cita-cita kita. Kita dengki sama kawan, nggak bakal tercapai cita-cita kita. Nggak boleh, ya. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Belum dikatakan beriman seseorang terkecuali dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Kalau kita menabok saudara kita kira-kira sakit enggak? Oh berarti jangan. Ya. Kalau kira-kira kita mau nabok teman kita, tabok dulu. Kita kira-kira sakit enggak? Kalau sakit jangan. Itu namanya orang yang cinta kepada saudaranya. Enggak boleh. Wala yanfa'u, dan tidak akan manfaat ilmunya. Gak akan manfaat. Guru yang dengki sama santrinya, apalagi kalau santrinya benci sama kiai, ya gak bakal manfaat. Kiai ustadz benci sama murid gak manfaat. Murid benci sama kiai sama ustadz juga gak manfaat. Ayo saling mencintai, saling menghormati, cinta. Kalau zaman dulu kan ngaji kita, kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu kita ngaji, datang ke santri ke kiai mau ngaji, udah kata kiai, yang penting lo ngaji, udah di sini makan, gua makan lo makan, gua lapar lo lapar, begitu zaman dulu tuh.
Jangan begitu. Kalau santri datang ke rumah kiai, kiai saya pengen ngaji, alhamdulillah. Ada orang yang mau ngaji, subhanallah, itu bersyukur tuh. Ada seorang murid yang mau ngaji kepada kiai, bersyukur. Udah, ngaji yang benar ya, biar kamu jadi orang yang manfaat bagi agama, manfaat bagi negara. Udah, masalah makan, saya makan, kamu makan. Kalau saya lapar, kamu lapar. Nah, gitu dulu. Sekarang, waduh, nyati sekarang mesti bawa bekal pulang, suruh pulang. Bekal apa? Habis Pak Kiai, ya pulang dulu sekarang ambil. Ya, kalau zaman dulu, kalau bekalnya habis, udah kata Kiai, udah lu jangan pulang, udah bawa karung aja nih, ngeliling ke kampung, minta. Ya karena Kiai juga termasuk orang miskin. Makanya kiai itu mempersilahkan kepada santrinya, udah kamu bawa karung, minta tuh ke kampung-kampung, bilangin ngaji di saya. Datang tuh, assalamualaikum, salam. Udah zaman dulu tuh kalau orang ada santri bawa karung, udah paham. Karungnya karung apa? Karung terigu. Kalau sekarang kan karung beras ya. Sekarang Jakarta banyak tuh orang yang pakai peci. Ya, assalamualaikum. Bukan santri itu mah. Bukan santri, dapat beras jual. Bukan santri sekarang mana berani minta bekal ke rumah-rumah, nggak berani. Habis bekal pulang, nggak ada bekal, udah mandang di rumah, nggak mau berangkat lagi. Terus ada sekarang, betul nggak tuh? Terus sekarang pulang pakai bekal pulang, habis bekal pulang. Selama belum ada bekal buat berangkat lagi, udah diam aja di rumah. Sampai-sampai nggak berangkat lagi karena alasannya nggak punya bekal. Tuh, kalau zaman dulu enggak. Pak Kiai, apa mau pulang? Jangan pulang. Jangan pulang. Ya, udah nih, lu ambil aja nih, bawa karung terigu, bawa ke sana. Ya, bilangin. Ya, lagi minta buat bekal ngaji. Kalau tanya di mana ngajinya, di mama, bilangin. Bah, berangkat tuh. Udah pakai begitu berangkat. Dari mana ngajinya? Di mama. Udah dah. Itu ada yang ngasih 1 liter, ada yang ngasih 2 liter, ada yang ngasih ayam, ada yang ngasih gemblong, ada yang ngasih pisang. Pulang bawaan hampir 2 karung. Udah buat 3 bulan tuh, alhamdulillah. Jam dulu begitu. Ya, zaman dulu habis bekal, ada kuli macul 3 sawah, kuli macul santri. Nanti duitnya buat bekal ngaji. Zaman dulu ya, zaman sekarang beda. Bekal habis pulang, belum ada bekal nggak berangkat lagi. Zaman dulu begitu, kalau zaman dulu bekal pulang ke Jakarta dulu. Oke, habis bekal, udah jangan ke sana, enggak. Saya mau cari bekal dulu, berangkat ke Jakarta, kerja dulu Jakarta, dapat sebulan, berangkat lagi ngaji. Bener-bener zaman dulu mah. Kalau sekarang pulang ngaji ke Jakarta kerja, tahu duit, udah nggak mau kerja, nggak mau ngaji lagi. Udah nggak mau ngaji lagi. Udah apalagi dapat gajinya gede, udah gak mau gaji lagi dah. Ya, apalagi udah kenal cewek, udah gak bakal gaji lagi. Enak ya. Wa kanal ustadzuna Syekh Al-Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala, dan adalah seorang ustadz kami, kata Syekh Jarnuji, ustadz kami Syekh Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, yaqulu qalu inna benal mu'allim yakunu aliman li'anal mu'allima yuridu an takuna talabidhu fil Qur'an. Kata santri saya, dikata guru saya, sesungguhnya guru saya itu anak-anaknya pada jadi ulama. Kenapa kok anak-anaknya jadi ulama semua? Karena kiai itu dia rasa sayangnya terhadap anak-anak santrinya. Karena rasa sayangnya terhadap santrinya, nasihatinya penuh dengan kasih dan sayang,
dan dia mengutamakan kepada santri-santrinya, yang akhirnya anak-anaknya juga jadi ulama. Tuh, karena cinta sama santri, karena hormat sama santri. Makanya orang tua dulu begitu. Kalau ketemu santri, Bu, zaman dulu tuh kemana aja mau berangkat pesantren, tunggu. Ini bekal kasih beras. Mau kemana Jang? Mau berangkat pesantren, tunggu dulu, kasih duit. Zaman dulu tuh orang-orang tua dulu peka terhadap orang yang berangkat pesantren. Apalagi zaman dulu orang sama kiai-kiai cinta bener. Kalau panen itu pasti tuh kiai dianterin sekarung. Kalau ada pisang yang matang, udah pasti tuh kiai dianterin. Ya, pisang yang gedenya tuh atasnya dianterin, yang bawahnya dibawa pulang. Pantes, karena cintanya kepada ulama, akhirnya ada nanti di antara anak-anak juga jadi orang alim. Jadi kita begitu, cinta sama ulama, insya Allah nanti anak kita juga ada yang alim. Ya, cinta kepada orang ibadah, insya Allah anak-anak kita nanti ada yang jadi orang yang rajin ibadah. Ya, bagaimana cintanya? Cintanya bukan sekedar ngomong, buktikan cintanya. Silaturahim sama orang, sama kiai-kiai, sama ulama-ulama, sama ustadz-ustadz. Kalau punya milik, kasih itu kiai. Ya, kalau kiai yang lagi bikin pesantren, bantu. Begitu. Itu namanya cinta sama kiai. Punya milik, kamu nanti misalkan contoh dari jadi pegawai yang berhasil, jadi pengusaha berhasil. Kalau ketemu kiai, itu Imam Abu Hanifah. Ya, dia punya santri yang namanya Abu Hasan sama Abu Muhammad, itu datang Abu Hanifah. Ya, kata Abu Hanifah, hei santri-santri, kalau kamu ada seorang alim, suruh mampir ke rumahmu. Suruh mampir ke rumahmu. Setelah mampir ke rumahmu, jamu sama kamu dengan baik. Begitu pas pulang, bekali. Insya Allah hidupmu akan berkah. Ya, jadi kita kalau kayak datang, ayo langsung hormat, cium tangan. Insya Allah kalau kita cinta sama kiai akan berkah hidup kita. Karena ulama itu adalah pewaris Nabi. Ya, insya Allah kalau cinta sama ulama berarti cinta sama Nabi. Kalau cinta sama Nabi berarti cinta sama Allah. Kalau cinta sama Allah pasti kita akan masuk surga. Artinya mendapatkan kesenangan. Pabarokati i'tiqadihi wa syafaqatihi, maka berkah lah i'tiqadihi, karena i'tiqadnya, wa syafaqatihi, dan karena kasih sayangnya, yakunu ibnuhu aliman, jadilah anak-anaknya menjadi orang yang alim. Ini kenapa kasih sayang sama santri cinta. Zaman dulu kalau ngaji tuh orang-orang tetangga, kalau dia lagi panen pisang tuh langsung nganterin ke kobong. Kalau panen singkong itu nganterin ke kobong, tinggal makan tuh santri udah diserbusin. Ya, kalau lebaran udah ngasih bekakak. Kenapa? Karena zaman dulu orang cinta sama orang-orang yang nuntut ilmu. Insya Allah ya, kalau kita cinta sama ilmu, insya Allah nanti anak kita ada yang berilmu. Kalau cinta sama ustadz, sama orang-orang alim, insya Allah nanti satu saat anak-anak kita, sekarang kita tidak menjadi alim, insya Allah nanti anak kita satu saat akan menjadi orang yang alim. Jadi cintanya kan jangan cuma ngomong, buktikan. Ya. Jadi kalau ada kiai, lihat nih kiai ini, misalkan contoh ustadz nih, kedoainnya rokok apa? Oh, rokok Samsu, beliin Samsu. Kalau suka susu, sediain susu. Begitu. Kalau punya milik gajian, amplopin tuh kiai. Insya Allah bukan pengen dibagi tuh kiai. Kita pengen mendapatkan keberkahan dari para ulama. Itu caranya. Ya, begitu. Kata Imam Abu Hanifah, kalau ada ulama lewat, suruh mampir, jamu sama kamu. Ya, Pak Kiai pengen makan apa? Pengen makan ikan mas, cariin ikan mas. Ya, jamu, pulangnya ongkosin. Insya Allah ya akan berkah.
wa kana yuhki anna sadral ajala burhanal a'imma rahimahullah ta'ala ja'ala waqta sabki liblihi sadri syahidi Usamiddin wa sadri sa'idi tajiddin rahimahullah ta'ala waqta tadhiyati adalah seorang ulama burhan, yaitu seorang guru. Dia punya anak laki-laki 2. Itu santrinya banyak karena cinta sama santrinya dulu diajarin, baru beres baru anaknya, sampai waktu duha hampir mau dohor baru anaknya. Ya, kenapa? Karena dia saking cintanya dan saking hormatnya kepada santri-santri, sehingga anaknya dibelain, diajarinya belakangan. Terus sekarang mana kayak dulu kiai baru santri belakangan. Zaman dulu enggak, anak kayak belakangan. Santri dulu. Kenapa? Saking cintanya sama santri, saking menghormatinya sama santri. Wakana yakulani, dan dia tuh anak keduanya itu berkata, inna tobaatana takilu, sesungguhnya tabiat kami sudah bosan, watamulu, sudah kesel dan sudah bosan, bidzalikal waktu, dalam ini waktu. Pak, kami udah bosan ini, udah jenuh. Setiap ngaji dapatnya belakangan, setiap ngaji dapat belakangan, itu kata anaknya. Apa kata bapaknya? Faqala abuhuma, berkata tuh bapaknya tersebut, inna ghuraba, sesungguhnya pendatang santri itu dari jauh, wa aladul kubaro, dan anak-anak pembesar. Kesian di santri bukan dekat, dari jauh-jauh dia sengaja menuntut ilmu ke sini. Ya, dan ini santri bukan anak-anak kecil, anak-anak orang-orang yang pembesar, anak petani, ya, anak muli macul. Jadi itu oleh mereka itu, oleh kiai, pembesar itu bukan orang kaya. Pembesar itu bukan orang kaya. Ini anak-anak orang miskin ini yang ngaji jauh-jauh, kesian. Kalau sampai saya tidak didahulukan, ya, kalau saya tidak sampai hormati, kesian. Mentang-mentang anak santrinya miskin lalu tidak dihormati, kesian. Ya, ya'tuni min aqtaril ardi, mereka datang kepadaku dari penjuru dunia, dari pelosok tempat tata, karena mereka tersebut butuh ilmu. Nah, oleh karena itu bapak menghormati mereka. Sengaja bapak itu menduluin mereka ngajar, karena mereka itu adalah datang dari jauh, tujuannya menuntut ilmu. Coba kalau kita biarkan, kan kesian. Nah, fala budda min an uqaddima asbaqahum, ya, maka tidak boleh tidak daripada memulai ngaji tersebut bi barakatihi wa syafaqatihi faqa ibnuhu, akhirnya karena keberkahan itu si ayahnya menghormati santri-santrinya, lalu keberkahan kasih sayangnya itu seorang kiai terhadap santri-santrinya, Pak ibnuhu, akhirnya anaknya melebihi ilmu daripada santri-santri yang lain. Padahal anaknya kadang-kala ngaji, kadang-kala kagak. Itu pernah tuh kalau anak kiai mah, anak kiainya bandel. Kadang-kala ngaji, kadang-kala kagak. Begitu pas bapaknya meninggal, anak itu jadi kiai. Heran tuh gitu tuh. Kenapa begitu? Itulah karena keberkahan kiai lebih mementingkan santri-santri yang datang dari jauh, karena niat mereka itu adalah menuntut ilmu, dianggap mulia. Akhirnya dia dahulukan tuh santri-santri, anaknya belakangin ngajarnya. Tapi ada kalanya tuh begitu, ada kalanya tuh
Anak yang lain gak pernah ngaji, kiai anak kiai jarang ngaji. Jarang aja cuma dengerin doang, dengerin ngaji juga sepintas lalu. Gak seperti santri-santri lain. Begitu pas kiai ya bapaknya meninggal, ternyata dia lebih ulung ilmunya ketimbang dari para santri-santri. Kenapa? Ini berkat keberkahan. Berkat keberkahan kasih sayang kiai terhadap murid. Berkatnya dia mendahuluinya dan berkat nasihat-nasihat yang diberikan kepada santrinya dengan penuh kasih sayang, akhirnya anaknya jadi kiai. Coba buktiin dah. Ada anak kiai membandel, ngaji juga jarang. Ya, aja sebaunya aja ngaji, nggak serius ngajinya. Tapi kenapa begitu pas bapaknya meninggal dia jadi kiai? Bahkan ilmunya lebih dari para santri-santri yang lain sampai geleng kepala. Saya juga kepala tuh ada anak kiai saya tuh, bingung saya berkata dia ngajinya lah. Kadang-kala sebentar orang-orang ngaji dia bertidur. Orang-orang ngaji dia bertidur. Tapi belum dia ngaji sengaja sama bapaknya ngaji. Tapi jarang ngajinya. Tapi kok kenapa begitu pas bapaknya meninggal akhirnya dia ilmunya melebihi dari para santri-santrinya. Kenapa? Ini keberkahan kiainya karena ngajarnya tulus ikhlas kepada santri-santrinya dengan penuh kasih sayang, bukan penuh kebencian, dan tulus ngajinya bukan karena duit dan bukan karena upah. Subhanallah. Akhirnya jadi ya. Tapi sekarang jarang yang begitu. Nah begitu. Jadi kamu jangan takut. Ayo ya. Sekarang Ustaz saya ini ngaji susah banget ini. Gak bisa-bisa. Udah. Ya nanti kamu cinta sama Ustadz yang pernah kamu datangi, kamu pernah belajar sama Ustadz, datangin minta doanya. Kalau ada orang yang alim sama kamu deketin, hormatin, minta doanya, ya buktikan bahwa kalian itu cinta kepada orang-orang yang alim, insya Allah berkah. Cintanya bukan sekedar mulut, tapi buktikan dengan penghormatan, dengan sedikit memberi sesuatu kepada kiai atau kepada orang alim, insya Allah hidup berkah. Ya, jadi kalau pengen berkah jangan pelit sama kiai. Bukan kiai pengen dikasih. Ya, tapi kalau pengen berkah, ada orang sama kiai pelitnya bukan main. Ya, betul nggak? Buktinya masukin ngaji pengajian ke pengajian tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Kiai. Ini saya punya anak pengen ngaji di sini, tolong ajarin. Udah segitu doang, pulang gak ada perhatian. Bila sekolah tuh, bila les bahasa Inggris, les bahasa Indonesia, les bahasa, les matematika, seminggu berapa? 100.000. Betul nggak? Perhatiannya gila nama kiai, perhatiannya kurang. Ada nggak begitu tuh? Ada. Lihat keberkahannya kurang. Coba ada juga seseorang yang usahanya sederhana, tapi begitu pas masukin ya anak yang ngaji ke kiai, begitu pas masuk ya bawa bekal buat anaknya, buat kiainya, belum ngasih lagi ke kiainya, ngasih buat anak bekalnya. Tiap bulan anaknya bekal dikasih, kiai juga bekal dikasih, belum lebarannya diperhatiin kiainya. Anaknya berkah, bapaknya usahanya berkah. Ya, bukan pengen dikasih, tapi ini keterangannya. Kalau kita hidup pengen berkah, anak kita kalau ngaji pengen dapat ilmu, ayo ya hormati kiai, cintai kiai, cintai orang-orang alim, insya Allah kita berkah. Ayam bagi alla yunazi'a ahadan
wala yukhasimahu li'annahu yudhi'u awqatuhu, maka ialah senantiasa hendaklah Allah yunajia, jangan berdebat. Seorang santri itu akan selalu tidak usah berdebat, ya, nggak usah debat, nggak usah debat hukum. Misalkan contoh debat yang pakai kunut sama yang nggak pakai kunut, debat habis-habisan, percuma, ya. Yang pakai kunut nggak mau kalah, yang nggak pakai juga nggak mau kalah. Wala yukhasimahu, dan hendaklah orang yang nuntut ilmu tidak boleh mencaci maki orang, nggak boleh, ya. Kita nuntut ilmu nggak boleh hargai pendapat orang lain, hargai, nggak usah caci maki, kita hargain saja. Tandanya bagaimana kita hargain? Kok mereka pendapatnya begitu, hargain. Mungkin kita belum ketemu ilmunya. Jangan banyak berdebat dan jangan mencaci dan jangan banyak menyalahkan orang. Cari ilmunya. Kok kenapa mereka pendapatnya begini? Dari mana nih asalnya? Dari mana sumbernya? Cari. Ya. Li'annahu yudhayi'u awqatahu, karena sesungguhnya yang demikian tersebut yudai, menyanyiakan waktu, membuang-buang waktu, nggak ada gunanya, ya. Berdebat habis-habisan, kan kemarin kan ada perdebatan kan antara Islam dengan Kristen, nggak ada gunanya. Adakan perdebatan antara Islam dengan Kristen, nggak, apa hasilnya? Ternyata orang Kristen tetap Kristen, yang timbulnya kan saling Islam menjadikan Kristen, Kristen menjadikan Islam, nggak ada gunanya. Ya, yang bagus kita kasih contoh kepada mereka bahwa agama kita adalah agama yang terbaik, mendapat kita kasih contoh perdebatan, akhirnya timbulnya saling menjelekkan. Perdebatan antara santri dengan santri, akhirnya timbullah ya percekcokan. Jangan itu menyanyiakan waktu, kecuali mudzakarah, beda. Kalau mudzakarah itu beda, berdebat sama mudzakarah beda. Kalau mudzakarah ini gimana pendapatmu? Ini ada orang yang mengatakan begini, oh pendapat saya begini, pendapatmu begini. Nah, akhirnya beberapa pendapat dijadikan timbullah hidupnya ilmu, karena kata Nabi, hayatul ilmi bimuzakaratin, hidupnya ilmu itu dengan muzakarah, bukan dengan berdebat, ya. Kalau berdebat timbullah saling menjelekkan. Jadi kita muzakarah, saling menghormati, saling menghargai pendapat. Nanti masing-masing berpendapat, akhirnya masing-masing taslim, oh iya pendapat kamu benar, pendapat kita benar, disatukan. Dari pendapat tersebut mana yang paling benar, itu namanya bagus muzakarah. Jangan berdebat, wala yukhasimau, dan jangan saling mencaci. Karena sesungguhnya perbuatan perdebatan dan perbuatan saling mencaci yudhayi'u, itu bisa menyanyiakan awqatahu, akan waktunya, nggak boleh, ya. Al musinu yujza bisanihi, dikatakan oleh orang yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Wal musiu, dan orang yang jelek, satakfihi masawihi, cukuplah dia akan mendapatkan hasil kejelekannya, akan mendapatkan balasan kejelekannya. Yang baik akan mendapatkan pahala kebaikannya, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau kita berbuat baik akan menghasilkan kebaikan, kalau kita berbuat jahat juga nanti akan mendapatkan hasil kejahatan kita, ya.
Abi Bakar al-Marufi bi Imam Khawahir Zada al-Mubti rahimahullah ta'ala qala insyadani Abu Bakar al-Ma'ruf telah memberikan syair kepadaku. Apa tuh syairnya? Wala tajzi insanan ala su'i fi'lihi, janganlah kamu membalas manusia atas kejelekan pekerjaannya, ya. Wa yakfihi, akan cukuplah, ya, akannya apa yang ada pada kejelekannya dan apa yang dia itu pekerjaannya. Udah. Jadi kalau orang yang jelek nggak usah kita balas dengan kejelekan, ya. Orang yang jelek kita balas kejelekan, jangan, ya. Orang jahat kita balas dengan kejahatan, tambah jahat. Orang yang baik, orang yang pelit jangan dipelitin, dibaikin. Orang yang jahat jangan dijahatin, dibaikin. Lama-lama insya Allah baik, ya. Orang yang marah-marah jangan dimarah-marahin lagi, dinasihatin. Insya Allah lama-lama akan dia nggak marah, ya. Kalau dia jelek jangan kita balas dengan kejelekan, biarkan. Nanti juga dia akan merasakan hasil kejelekannya, ya. Begitu. Orang yang pelit jangan dipelitin, ya. Kita baik, biarin dia pelit, nanti juga akan merasakan akibat pelitnya. Jadi begitu. Sampai sini dulu pengajian kita. Ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bin awwalin wal akhirin an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.